Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nur Alamsyah akan menjelaskan bagian dari kolrek yang mana kolrek tersebut adalah bagian dari mata materi pembelajaran P2T. Yang pertama bagian A umum aturan satu yaitu pemberlakuan. Aturan-aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas dan semua perairan yang berhubungan dengan laut yang dapat dilayari oleh kapal-kapal laut. Aturan kedua, tanggung jawab. Tidak ada suatu apapun dalam aturan-aturan ini akan membebaskan tiap kapal atau pemiliknya, nakoda atau awak kapalnya atas akibat-akibat setiap kelalaian untuk memenuhi aturan-aturan ini atau atas kelalaian terhadap setiap tindakan berjaga-jaga yang dipandang perlu menurut kebiasaan pelaut atau terhadap keadaan-keadaan khusus di mana kapal itu berada. Aturan ketiga, definisi-definisi umum. Untuk maksud dari aturan ini antara lain kapal, pesawat terbang laut, kapal yang tidak terkendali, yang terkendala syaratnya, yang kemampuan olah geraknya terbatas, maupun kapal yang sedang berlayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Nurul Jami. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai P2TL bagian B, aturan mengemudikan dan melayarkan kapal. Seksi 1. Sikap kapal dalam setiap kondisi penglihatan. Aturan 4. Penerangan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan 5. Pengamatan keliling. Tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak, baik dengan penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana tersedia yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tubrukan. Aturan 6. Kecepatan aman. Setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan dan dapat dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada. Aturan 7. Bahaya tubrukan. Semua kapal harus menggunakan sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan tidak adanya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan, maka bahaya demikian harus dianggap ada. Aturan 8. Tindakan menghindari bahaya tubrukan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus tegas dilakukan dengan waktu yang cukup dapat dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik. Aturan 9. Alur pelayaran sempit. Kapal jika berlayar mengikuti arah alur pelayaran dan air pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kanannya sehingga masih aman dan dapat dilaksanakan. Aturan 10. Bagan pemisah lalu lintas. Aturan ini berlaku bagi tata pemisah lalu lintas yang diterima secara sah oleh organisasi dan tidak membebaskan setiap kapal dan kewajibannya untuk melaksanakan aturan lainnya. Seksi 2. Sikap kapal dalam keadaan saling melihat. Aturan 11. Pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam keadaan saling melihat. Aturan 12. Kapal-kapal layar. Bila mana dua kapal saling mendekati sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka diantaranya harus menghindari yang lain. Aturan 13. Situasi penyusulan. Kapal dianggap sedang menyusul bila mana mendekat kapal lain dari jurusan lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang. Aturan 14. Situasi berhadapan. Bila mana dua kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing kapal harus berubah haluannya ke kanan. Aturan 15. Situasi bersilangan.
bila mana dua buah kapal tenaga bersilangan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanannya terdapat kapal lain harus menyimpang dan jika keadaan mengizinkan harus menghindari memotong haluan kapal. Aturan 16. Situasi kapal yang menyimpang. Setiap kapal yang oleh aturan-aturan ini diwajibkan menyimpangi kapal lain. Sepanjang keadaan memungkinkan harus mengambil tindakan dengan segera dan nyata untuk dapat bebas dengan baik. Aturan 17. Situasi kapal yang bertahan. Apabila salah satu dari kedua kapal diharuskan menyimpang, maka kapal yang lain harus mempertahankan haluan dan kecepatannya. Aturan 18. Tanggung jawab di antara kapal-kapal. Setiap kapal selain daripada kapal yang tidak terkendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, jika mengizinkan harus menghindar. Seksi 3. Sikap kapal penglihatan terbatas. Aturan 19. Sikap kapal dalam keadaan tampak terbatas. Aturan ini berlaku bagi kapal-kapal yang tidak saling melihat bila mana sedang berlayar di suatu daerah yang berpenglihatan terbatas atau di dekatnya. Perkenalkan, nama saya Sulehardi. Saya menerangkan penerangan dan sosok-sosok benda pada aturan 20 penerapan. Aturan-aturan tentang penerangan yang harus dipenuhi semenjak saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit dan selama jangka waktu tersebut penerangan-penerangan lain yang tidak boleh diperlihatkan. Aturan 21. Definisi di kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter, penerangan lampu itu boleh digabungkan dalam satu lentera yang ditempatkan di sumbu penwujud kapal. Aturan 22. Jarak tampak lampu-lampu. Penerangan-penerangannya yang ditentukan di dalam aturan-aturan ini harus mempunyai kuat cahaya bagaimana yang disebutkan secara terperinci di dalam seksi 8 lampiran 1. Aturan 23. Kapal tenaga yang sedang berlayar. Kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan tiang di depan lambung dan buritan. Aturan 24. Menunda dan mendorong. Apabila kapal melakukan operasi-operasi penerangan untuk memperlihatkan penerangan sosok benda yang telah ditentukan. Aturan 25. Kapal tenaga yang berlayar dan kapal yang digerakkan dengan dayung, kapal layar yang panjangnya kurang dari 7 meter dan kapal layar itu harus selalu siap dengan sebuah lampu senter atau lentera yang menyala yang memperlihatkan cahaya putih. Aturan 26. Kapal-kapal ikan. Dan aturan 27. Kapal yang tidak dapat diolah gerak dan kapal yang terbatas olah geraknya. Kapal yang tidak terkendalikan harus memperlihatkan dua penerangan merah keliling berusung tegak lurus di suatu tempat yang dapat dilihat dengan sejelas-jelasnya. Aturan 28. Kapal yang terkekang oleh syaratnya. Kapal yang terkendala oleh syaratnya harus memperlihatkan 3 penerangan merah keliling berusung tegak lurus. Aturan 29. Kapal pandu. Aturan 30. Kapal yang berlabuh jangkar dan kapal kandas. Kapal yang berlabuh jangkar harus memperlihatkan di suatu tempat yang dapat
terlihat dengan sejelas-jelasnya. Aturan 31 pesawat terbang laut itu harus memperlihatkan penerangan dan sosok-sosok benda semirip mungkin dengan penerangan dan sosok-sosok benda.